Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Waktu gua jadi anak, gua nggak suka orang tua gua pengen gua jadi apa. Enggak, kita nggak maksa dia jadi apa, Le. Iya. Kita nggak maksa, kita nggak harus begini. Enggak, kebayang kayak asik kan ya. Ini cuma di dalam hati lo doang. Kagak ada, gua belum pernah berpikir itu. Tidak menarik. Rusak kan saya tulang cowok. Gini. Kalau gua, aduh. Barengan saya juga SPG Vita Cimin. Kita pengen nanya ini versi cowok-cowok. Nah buat kalian semua, tapi kalau mau nonton Tonight Show dari awal bisa langsung nonton ke Netverse ya. Ya. Langsung download aja Netverse. Prime time all the time. Sekarang ini temanya bapak-bapak, karena kalian sudah menjadi bapak-bapak semua. Ini calon bapak, Calon. bentar lagi mau lahiran. Ari. Ini juga udah punya anak ya? Udah. Ada satu, 2,5 tahun ya? Iya. 2,4 deh. Kok nih ketawa? Ditawar. Soalnya anak berapa, Le? 2 udah remaja ya? Wah, enggak, baru mau 10 tahun. Dan dia sama bahagia lagi banget tiga kemarin ngajak anak-anaknya ke Amerika. Waduh, bahagia. itu pengalaman yang bahagia. Dan Bahagia. pesawat semua bahagia. Bahagia. Seru kok beda. Bahagia gendong. Capek, Le. Bahagia banget, bahagia gendong, sampai sakit pinggang, nyuruh dia makan, bahagia. Gini. Kita kasih tahu ya, kalau kita post di Instagram sama keluarga lagi di luar negeri. Iya. Happy banget kayaknya ya. Sebetulnya nggak gitu. Ya happy, kita bisa ngajak keluarga. Tapi Iya. Prosesnya. perjuangannya, Iya. proses itu luar biasa capeknya. Apalagi Ya, yang masih bawa, Oke. Jadi apalagi yang masih bawa stroller ya. buat semua orang yang melihat foto liburan keluarga apalagi jauh dari Indonesia ya, Iya. wah itu tidak seindah yang dibayangkan. Iya, Pasti ada 1-2 orang tua yang kerepotan. Betul. Tapi aku Banget. salut sama Kak Desa waktu itu sempet pergi sama anak-anaknya masih Sama kecil banget, nenek. sama neneknya. Ya, Tanpa jadi istrinya. kan Caca baru lahir, jadi gua sama Caca baru lahir. Caca baru lahir, gua udah tua maksudnya gitu. Bukan maksudnya baru lahiran. Iya. Miguel waktu itu ya. Baru lahir Terus sama lu Miguel, sama akhirnya anak gua nyokap ke lu? Jepang. Akhirnya nyokap gua sama nyokapnya Caca gua ajak. Jadi bawa 2 nenek sama 2 anak anak. kecil cewek. Waduh! Gimana ngangkut-ngangkut stroller dan koper? Gua ngangkut terus ya, kan mereka kan nenek-nenek ya. Gua Iya. ngangkut sendiri, koper sendiri, Tapi disyukuri. Disyukuri, merasakan kan? Udah gitu kalau anak-anak kan gitu, kalau emak-emak nenek-nenek tuh ngomong terus ya. Ini kok gini sih? Loh ini kok gini sih? Ya itu kan begini. Ini kok gini sih? Ini kok. Lah ini kenapa begini ya? Lah ya udah diam dulu kenapa sih? Tapi gue happy sama. Ini pasti diandelin banget, Iya, karena iya. biasanya kalau pergi bapak emaknya berangkat, ada satu yang ya lebih repot lah kadang gitu. Kalau yang enak Vincent, anaknya udah pada gede kemarin kan? Iya. Udah laki semua. Vincent tuh anaknya udah lebih tua daripada dia sekarang. Tapi Tapi kenapa? di umur sekarang udah enak nih, gue juga udah enak ya umur sekarang. Ya pokoknya kalau semua yang 10, menyaksikan 11 melihat tahun. orang-orang berliburan Ya. bersama balita, Iya. ya Itu percayalah. balita terbaik lah. Percayalah, kita doakan yang Siap-siap terbaik ya. buat mereka. Ya, siap-siap, Pak. Eri. Makanya nih berarti pas banget momennya kita bakal ngebahas tentang bapak-bapak. Betul. Bapak-bapak terhadap istri dan anaknya. Oke, Ya. yang pertama ya. MC kapan Mudah-mudahan doain ya. jadi bapak-bapak? Nggak bisa dong. Apa aku cari bapak-bapak? Oh, jadi bapak. Loh, ini siap semua. Masuk gua lagi. Iya. Gua teman sama Enzi mah nggak ada, Iya. nggak ada apa ya. Tapi bisa sih. Apa sih lu? Oke, yuk. Udah jalanin Oh, aja lah. MC udah. MC udah dalam waktu dekat MC. Aduh nggak tahu. Doain aja lah. Udah ada tapi calonnya. Nggak tahu. Ini jadi kayak abang-abang Nggak dikawin tahu loh. Lu ngomong-ngomong mata untuk Ya nggak kalau jadi deket beneran lo. ada. Iya, deket ada. Doain, deket ada. Nggak pacaran? Amin. Pacaran nggak? Kakak. Oh, kakak adek. Iya, bisa. Bisa kakak adek. Adek ketemu gede. Sayang tapi Jet. Bodoh amat ya. Tapi ciuman.
Dia nanya doang. Cipika-cipiki nggak apa dong. toksik. Manusia Udah toksik. ngejanjiin aku cipika-cipiki. Masih inget dia. Masih inget dong. Yuk kita mulai yuk, udah mulai panik Ayo. nih. Oh. Emang kita ngomongin bapak-bapaknya loh, bukan Kenjet lah. To the point lah ya. Langsung ciuman. Bapak-bapak. Yang Ya. pertama, bapak-bapak tuh kalau misalkan curhat, biasanya ke siapa sih? Kan nggak mungkin dong dipendem sendiri. Coba. Tanya dong sama yang sebelah tuh yang pernah curhat tuh. Ngomong Bapak-bapak curhat. tuh. Kali seumur hidup ya bapak-bapak. Curhatnya sama Kang Soleh lagi ya? Enggak, gue enggak ada curhatan gua. Enggak ada. Dia dipendem Vincent tuh. Enggak. Nah, bapak-bapak curhat sama bapak-bapak lagi biasanya. Biasanya gitu. Iya, karena jangan, bapak-bapak jangan curhat sama ibu-ibu. Kenapa? Bapak-bapaknya bisa jadi pengen sama ibu-ibunya. Kalau gue curhat biasa, ini gue dulu ya, biar orang lain kebuka juga ya. Gue tuh curhat biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Apa gue curahkan pada saat lagi malam-malam gue. Pantes ya, memang apa Caca sebagai hijaber ibu kota. Soalnya punya- bisa jangan bahas itu nggak ya? Kan masih sejalan. Doa istri. Iya. Amin. Betapa kencangnya doa istri lu. Iya Sehingga tuh. Allah Amin. menutup aib-aibmu. Desta tiap sepertiga malam curhat ya. Apa? Sepertiga malam curhat ya gitu ya. Udah yang lain aja deh. Arif gimana Arif? Gak mau diiyain. Itu sebagai bapak-bapak. Kalau Curhat ke siapa? ke istri sih biasanya. Istri. Iya, karena Istri tempat curhat ya. Karena- Ke istrinya Vincent ya katanya. Tapi kalau masalahnya masa keluarga, Masalah yang Keluarga, istri. oh iya iya. Masalahnya sama istri misalnya. kayaknya alhamdulillah sih sampai sekarang jangan sampai nggak ada sih. Maksudnya kalaupun bermasalah sampai nggak sama maksudnya udah nggak ada gitu. Sekalipun bermasalah sama istri, biasanya redain dulu, habis itu baru Nah, diomongin. kita bukan cara menanggulangi lu saat bermasalah dengan istri. Misalnya lu lagi ada apapun. masalah Iya, dengan sama istri. istri. Lu curhatnya ke siapa? Ya, Masa enggak. nggak ada teman curhat? Masa lu cerita ke siapa lah? Gitu? kalau cerita ke istri sama, gue juga curhat Iya. ke istri. Tapi maksudnya Di luar- Di luar istri, istri, iya. di luar istri dong. Misalnya Ari Kriting. Temen. Oh. Karena beliau memang kebapaan. Kok Ari kayak nggak? Kata Kayak nggak dia. merasa Kayak enggak tuh. Enggak, dia Kayak sebel. enggak nih. Masalah dia aja udah banyak. Ditambah-tambah masalah orang lain. Iya, tapi menyelesaikan masalah orang lain lebih gampang. Daripada masalah. Karena biasanya tuh gue kalau cerita ke dia, nanti dia yang akan mediasi ke bini gue gitu. Oh. Udah kenal udah dia. sedekat itu. Udah sedekat itu. Gitu. Kalau Ari curhat ke siapa? ke pegadaian yang mengatasi. Masih ada laptop di sana ya. Kalau saya tuh biasa, kalau sama istri biasa sama istri. Termasuk masalah sama istri juga curhat ke dia juga. Lebih kepada ngeluh sih itu ya. Gak pernah ke Masa nggak ada orang lain siapa selain istri, masa orang yang kayaknya Hadir. gue cerita ke dia Iya. ini enak gitu. Gak ada sih bang. Yang paling best Gak ada, sama istri kebanyak, ya paling saya Pantes ngobrol ke istri. setiap masalah terasa berat ya. Kalau kayak gitu ya. Makanya lu harus berbagi. Lu share ke orang. Lu bisa ngomong. Cerita tuh nggak? Menurut aku sih share ke Kak Desta sih. Sini. Pasti rahasianya. Pasti Kalau lu rahasianya cerita tidak ke akan gua nggak akan akan nyebar. terjawab. Tadi gue serang nggak di? Saya mungkin sama kayak ke Kak Vincent. Biasanya pendam-pendam sendiri saja, berusaha cari solusi sendiri. pendam mukul. Nah itu. Makanya, Bener-bener lama-lama puncak jadinya lebih. Makanya Ari Kriting sering tweet war kan. Iya. Banyak masalah. Itu kan pelampiasan emosinya Energi ya. negatif. energi Berarti negatif. curhatnya ke sosial media ya. Betul. Kayak Dilampiaskan. ada lagi masalah keluarga nih. Aduh, masalah keluarga banyak sekali. Buka Twitter, kebijakan apa ini? Masalah Masyarakat. masalah lu yang dilampiaskan negara ya. Wah, kebijakan yang sangat salah ini. Kalau soalnya boleh. Gua Ke siapa? gua udah lama gak ada masalah hidup. Asik. Justru dia yang Gila. jadi masalah orang. Nah, kalau dulu ke temen dekat, kalau dulu temen sekarang Teman dekat lo siapa? banyak dong. Nggak yang paling, sekarang kalau kepikiran teman dekat lo siapa? Satu orang? Satu, kayak ini ya, ngancam ya. Satu orang, aku dong. Ada nada itu loh. Aku merasakannya loh, Pak Desta. Enggak, maksudnya kayak satu nama yang kira-kira di benak lo lah. Gue udah lama gak curhat sama dia, tapi Ya siapa namanya? dulu gue suka, waktu zaman jomblo gue suka curhat sama teman gue namanya Apriyadi. Kapan terakhir kali ketemu sama Apriyadi? Wah, Apriyadi ya? Udah ketahuan ya? Tahun lalu. Dulu zaman gue jomblo gue curhat sama dia, tapi sekarang setelah gue berkeluarga, Langsung saja. Udah lama nggak ketemu ya. iya. Apriyadi. Ini dia Apriyani.
Angkat besi. Kita nggak ada Apriani. Apriani Salah, nangis ya. dong. Tapi Adit angkat besi. Ya emang nggak boleh dia Boleh, angkat besi. iya sih. Ya boleh. Boleh. Iya gue nggak tahu gue udah lama nggak ada masalah. Gue kadang masalah gue duit sekarang, jadi curhat sama istri. Jadi tempat curhat istri. Iya, misal aduh gue duit udah mau bokeh nih, ya udah. Paling sama manajer, duit udah mau habis nih, tolong cariin kerjaan. Gue kok merasa kayak hidup ini kurang menarik ya. Iya Pak, bener Pak. Gak ada Jadi apa-apaan. kalau prediksi itu kayaknya termasuk sesuatu yang menyenangkan buat lo ya Pak Sil ya? Lah iya, karena kalian banyak masalah, jadi gue seneng. Ngeliat, oh ternyata hidup orang lain banyak lika-liku ya. Aduh, hidupku yang datar-datar ini jadi ceria berkat kalian. Bagus banget kan. Next, ayo Oke, next. berikutnya Bapak-bapak. bapak-bapak ya. Seorang bapak biasanya paling gengsi buat nangis depan anak istri. Tapi pernah nggak ngalamin momen menangis? Oh gue pernah. Cucurkan air mata. Waktu nonton Koko. Nangis bareng anak lo. Animasi. Koko. Oh, iya, Iya. film. Itu nangis bareng. Remember me. Iya. Ya itu. Pasti itu nangis semua. Sebarang anak lo. Apa? Nangis juga dia karena belum ngerti kan waktu itu jadi. Dia masih berapa bulan? Nangis karena masih kecil, karena nggak dipeduli. Bapak mamanya Bapaknya sibuk nonton. Papa nangis. Diam, papa lagi sedih. Diam, papa lagi sedih. nangis. Papa lagi bertiga. konsen nih. Diam, papa lagi sedih. Akhirnya dipukul. Kasian dah. Gitu. Bahkan anakku Ari, belum jadi kayaknya. Saya nangis. belum, anaknya belum Depan nangis. istri, Di depan istri. Nangis. 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 Di depan istri. Sering dong. Nggak nonton film. Kalian tahu lah masalah saya. Harusnya sih sering ya. Pakai ditanya. Kayak ditanya. Seluruh Indonesia tahu. Ya nangis di depan dia sebulan sekali lah. Itu rata-rata ya. Itu rata-rata ya. Bisa deh sebulan 2 kali ada. Aduh. Pokoknya kalau teman-teman infotainment udah mulai berjalan tuh pasti itu ada kan penderitaan lagi pada dunia ini. Soleh. Gue terakhir nangis waktu bokap gue meninggal. Gue nangis di depan istri, di depan anak. Karena bokap gue meninggal, jadi gue nangis. Berarti Kak Soleh termasuk yang jarang nangis ya? Jarang gue. Gue susah empati sama orang. Toxic people. Toxic solihun. Enggak, gue tuh selalu beranggapan bahwa masalah tuh selalu ada penyelesaiannya. Nggak harus Jadi buat apa ditangisi. ditangisi? Jadi gue, ya udahlah, kalaupun ada kegagalan atau apa, tidak untuk ditangisi. Ya udah jalannya begitu. Ya itu tidak bisa diterapkan ketika bokap gue meninggal. Maksudnya kan masalah semua ada solusinya lah. Bokap gue meninggal kan nggak bisa hidup lagi. Ikhlas. Iya, jadi gue sedih gitu karena ini tidak ada solusinya atas masalah ini. Kurang menarik ya. Kalau Kecilnya kaki lu dipasung ya? Dicari ya. Dicari Udah gak gaul sama sekali. gue udah terlalu banyak masalah kecil, jadi ketika dewasa gue tidak biasa-biasa saja. Tapi nurun nggak kakak anak-anak kakak jadi, maksudnya jadi seperti kakak? Mukanya sih nurun, ada yang kecil persis. Iya, sama dia. Sifatnya nurun nggak? Jadi jarang sedih. Maksudnya nggak bisa anak gue mengekspresikan. justru, anak gue baru dimarahin dikit nangis. Sensitif Iya, dia malah. sensitif gitu. Lebih, kayaknya dia lebih peka dari gue deh. Oh, Gue tuh cenderung, Cuek. adalah kalau bukan masalah gue nggak usah dipikirin. oke. Jangan nambah urusan gitu. Semua orang udah punya urusannya masing-masing, udah biarin aja. Biar aja, lempeng aja, lempeng. Iya, biar kita hidup lebih bahagia, kita harusnya ya ikhlas aja. Nih, manusia toksik ini ya. Manusia toksik nggak tuh Serius, sebetulnya? dia itu adalah orang karakter yang bisa ketika misalnya kita punya masalah, cerita sama Kang Soleh, Kang, kenapa begini? Saya tuh mengalami ini. Kata-kata pertama, lu juga sih. Gitu. Setoksik ini. Tidak menenangkan. Tidak menenangkan. Iya kan? Lah, lu juga sih. Vincent kapan terakhir kali? Nangis? Kayak nangis. Ya maksudnya depan anak, depan. Oh, gini, kalau soal ini nih, Wah, seru. ada sebuah pembelajaran hidup yang gue dapatkan. Gue 40 tahun hidup, baru merasakan lihat bapak gue nangis itu di umur 40. Jadi sepanjang 40 tahun hidup, jadi gue nggak pernah mengalami tuh bahwa seorang bapak bisa menangis di depan anaknya. Karena itu contohnya. Iya, dan itu gue aplikasikan ke anak gue. Jadi gue Aplikasinya apa bro? ada di App Store atau Play Store. Lagi haru. Oh iya, sorry. Yang gue aplikasikan bahwa dari anak gue, kalau gue nangis gue nggak mau kelihatan sama siapapun. Jadi gue harus menyendiri, nggak mau kelihatan itu. Tapi
sampai di umur 40 kakaknya dia meninggal, bapak gue nelfon dan gue ngeliat langsung bapak gue nelfon dia nangis-nangis. Untuk pertama kalinya gue antara gue kaget tante gue meninggal atau gue kaget denger bapak gue nangis akhirnya gitu. Wah gila dia nangis. Sampai gue nggak tahu dia ngomong apa gitu maksudnya. Kabarnya apa gitu. Nangis sambil Bapak gue sesegukan nangis. berarti ya. Iya nangis. Wah ternyata gue pikir dalam hidup nggak kok. Lo nggak perlu menjadi terlalu kuat di depan anak lo. Anak lo nggak apa-apa kalau lo terlihat lemah di depan anak-anak lo gitu. Jadi kalau menurut gue itu biar anak-anak bisa mengekspresikan kalau gue sedih nggak apa-apa. It's okay gue untuk nangis gitu. Nggak melulu gue harus terlihat kuat di depan orang meskipun keluarga gue gitu. Tapi kan lu nangis juga waktu nguburin bapak lu, Andre nelpon minta promo. Itu pada saat mau ini Andre promoin lagu bulan dong. Wah itu tuh. Itu gue nggak jadi nangis. Sorry. Waktu bokap lo meninggal kan di makaman dengan prokes sekali kan. Iya. Nggak mungkin lo begini juga. Oh iya. Satu itu. Iya sih. Dua, nggak mungkin lo sempat ngambil handphone. Ayolah bro, come on. Itu biar kocak aja. Enggak tapi gitu. Jadi pada akhirnya ya pada saat bokap gue lagi kritis-kritisnya itu setiap kalau abis video call dan lain-lain gue kabur dulu nggak mau ini sampai akhirnya gengsi gitu gue nggak mau kelihatan tapi akhirnya mereka ngeliat lah gue nangis gitu satu keluarga gitu. Pernah Desa? Dah, gue lagi. Ini dia. Terakhir gue di Bali, gue lagi bercanda sama Miska malam-malam tuh iseng-iseng. Kamu sayang ayah nggak? Sayang, dia gitu. Terus kalau ayah nggak ada gimana Miska? Gitu. Hah? Dia gitu. Nggak mau. Tapi matanya di ujung ada airnya gitu. Duh, kok begini segini dalamnya ya? Bilang, aku mau, ayah mau di sini tuh. Ayah udah baik sama Miska. Miska sayang sama ayah. Tiba-tiba gue, lah, meleleh. Iler gue. Karena udah malam. Bener. Minum. Nggak, jadi kayak, Iya, benar. Ya tiba-tiba nangis dong gue. Ayah masa ngiler. Suka ada aja deh kalian. Ya, tapi gitulah. Ya orang tua, gue nggak tahu sih orang tua kalian. Tapi zaman itu kan bapak nangis depan anak tuh kayaknya Ya suatu hal yang. bokap gua aja belum pernah lihat bokap gua Iya, nangis. gue emang cengeng sih. Masa? Iya masih di Pernah depan liat anak kok bokap cengeng. nangis? Lo pernah lihat bokap nangis nggak? Gue belum pernah loh. Bokap gue. Pernah nggak maksudnya ngelihat dia nangis gitu? Seumur dia hidup lah. Gue belum pernah lagi. Nggak pernah. Juga belum. Iya ya. Saya juga belum. jarang ya berarti bapak kalau nangis lihat- ya? Bapak gue gak pernah nangis. Iya bapak gue. Ya lo nggak tahu, berarti lo nggak tahu. Nggak mungkin manusia itu nggak pernah nangis seumur hidupnya. Iya betul. Enggak, gue tahu karena Tidak pernah lihat nangis. begitu dia sedih atau apa, gue ikutin terus ke kamarnya dia. Ayo, menangis. Enggak. Tapi enggak bener, bokap gue kayak enggak pernah Iya. lihat nangis di Nggak depan tahu. gue. Berarti emang tipe bapak tuh jarang Iya, untuk ampun, nunjukin bener ya. mau nangis. Tapi pernah Ada ngeliat dia gengsinya sedih banget sih gue ya. dan itu berasa Ini topik banget. yang Bukan menarik. gengsi sih sebenarnya, lebih ke gue nggak mau terlihat apa ya lemah di hadapan anak gue anak-anak. melihat gue dalam kondisi yang lemah. Iya. Bapak harus kuat gitu ya. Karena gue adalah hero-nya dia kan gitu kan kalau bawa bapak nganggapnya. Oke. Iya nggak sih? Iya. Apa harusnya saya ya. doang? Tapi Iya, benar. Saya berkatakan bapak tuh sebagai apa NJ ya? pernah lihat bapaknya nangis? Enggak. Sekarang coba. Bapak udah nggak ada. Oh. Panik. Kita kan udah ya. Untung saya juga sudah yatim. Yatim, saya juga yatim. Jadi tidak merasa bersalah. Yatim klub. Yatim klub. Oh, tinggal Ini Ari sebentar lagi bergabung. Bang, Jadi bapak-bapak. Oh jadi Ya jadi bapak-bapak Jadi maksudnya. bapak-bapak. Kita ini udah yatim piano. Piatu. Enggak lah ya, dia tuh masih ada ibu. Next, Ngengren. ada patokan ini kan semua udah punya anak nih. Ada patokan gak sih cita-cita yang ideal buat anak atau nggak ada sama sekali? Ya sebenarnya bukan yang kayak mengarahkan banget anak gue harus jadi ini, tapi kepengen deh ada kepikiran anak gue nanti Iya bakal jadi apa. nggak gitu. menutup kemungkinan gitu. Ada pasti gitu. Tapi ini jawabannya pasti klise semua. Tapi kalau gue, Ya, tapi kan nggak apa-apa kan. Iya. nggak kalau gue apa-apa. nggak muluk-muluk gue pengen anak gue jadi presiden Amerika Serikat. Udah itu. muluk sekali. Terlalu muluk-muluk. Anak lu WNI bersama. Itu jadi presiden Amerika Serikat tuh gimana sih kan? Nanti gue cari green screen tenang aja. Green screen. Berarti anak lo role modelnya si ini. Siapa artis yang suka ada hashtag calon presiden Arnold Amerika? Coba kalau Kak Desa apa? Kepikiran nggak misalkan Miguel? Enggak, kalau gue sih Nisa. melihat mereka ininya minatnya kemana. Kalau Iya. Megumi kan jelas dia kayaknya lebih ke sport sama musik, sama Lebih gambar, sama bayang-bayangin seninya bagus dia. ke sana. Kalau Miska nih kayaknya bakat entertainernya ada gitu. Kalau Miguel nih belum jelas nih dia.
Kayak jadi Kecil, montir dia, karena dia minta mobil mulu. Mobil kecil beli apa gitu. Mau minta ajar nyetir, buset umur 3 tahun tadi ajar nyetir. Berarti kayak kakak suka mobil. Ya nama juga anak gua. Ini yang punya bengkel kan. Ya bisa Miguel punya bengkel. Terima bongkar. Punya showroom mobil. Terima kasih. Bapaknya makin terus lagi. Iya dong, iya kan? Udah kebayang-bayang itu mengira-ngira. Vincent apa Iya. Vincent? Apa patokan? Pengen. Kayak Pengen cita-cita misalnya. kayak anak gue ntar kayak gini deh gitu-gitu. Anak gue jadi pemain bola nih. Nah dulu sih pengen gua anak gua jadi pemain bola. Tapi nggak di Indonesia. Iya. Ya. Kenapa bro? Kita mesti ngobrol. Iya. Jadi pemain bola. Pengen anak gue pengen anak gue jadi musisi. Malah kepengen jadi musisi. Pengen, gue udah kasihin alat-alat, nggak ada yang mau nyentuh-nyentuh, nggak ada. Paling main drum, udah tinggal, nggak ada yang mau ini. Tapi yang pertama sekarang main bass. Wah itu ada dong berarti. Akhirnya. Sile. Kalau Lego. Gio Iya. bakal gimana? Kira-kira Gio Dia sukanya pemain apa? basket kayaknya, pemain basket. Gio basket Basketnya. Si Gio kayak dancer deh bro. Gehan, Nggak apa-apa Gehan. juga. Iya, Gehan Gehan dancer. dancer tuh. Dia lucu banget loh, Dia Gehan. kan dancer sama MC deh gue yakin dia. Dia. Kalau Soleh, kalau kira-kira Burhan mau jadi apa? Dilan. Sanusi. Igi sama Dilan. Igi ya. Gue tidak pernah ada keinginan secara spesifik anak gue pengen jadi apa top. Gue cuma berharap anak gue jadi orang yang baik dan berguna buat orang lain, itu aja. Dalam hati gue ini beneran, bukan klise. Enggak masih ada kali. Bukan kayak gitu. membayangkan Ngebayang Gini, nggak gini. misalkan tiba-tiba dia jadi wartawan At least juga. gini, Le, lu bisa buat tontonannya lebih menarik lah. Lah, soalnya gue juga nggak tahu gue mau jadi apa sampai gue lulus. Oh gitu. Gimana gue berharap Makanya ada filmnya. Iya. Bukan, tapi kan lu bisa melihat kira-kira Belum ketahuan anak gue bakatnya apa. Udah kada Pak Desta. Kalau kayak lucu deh kalau misalnya Iya. anak gue ntar jadi astronot gitu. Apa jadi doang. pemain? Karena kalau Bayangin. gue kalau punya ekspektasi takutnya kecewa. Itu bukan ekspektasi sih. bukannya cuma andai-andai aja, bukan berandai-andai, doang. tapi lebih kepada seru kali kalau anak Iya. gue ntar, ini cocok nih kayaknya dia. Wartawan apa gitu. Enggak, gue nggak pernah belum terpikir ya. Udah kita nggak usah ngajak ngomong dia lagi deh. Le, Gue mah selalu berpikir gini. Terserah lah lu mau jadi apapun asal jadi orang yang baik dan berguna. Pasti, semua Itu, ya semua pasti. pasti enggak, begitu. enggak, kadang-kadang Ini gini kan loh. cuma Iya, biar takutnya kalau- asik aja gitu loh. Dia kok nggak tahu jawabannya apa. Sabar jangan. Le, lu pernah coba nabrakin diri ke mobil nggak? Kagak tahu, gua kagak tahu. Nggak mau. Belum kepikiran karena gua belum tahu anak gua apa dia sekarang baru seneng main game. Jadi gua nggak tahu anak gua kayaknya jadi ini. Belum Tapi tahu bukan bakat dia nggak apa. lihat dari situ lah. Maksud sehari aja waktu anak gua belum brojol yang pertama aja. Gua udah kebayang Ntar juga. kalau gua punya anak, wah kalau dia main bola nih jadi pemain bola, Ya. gua nonton di stadion. Gitu loh. Iya. Cita-citanya Kayak sebuah bisa main harapan. piano. Enggak, karena gua nggak mau ketika waktu gua jadi anak gua nggak suka orang tua gua pengen gua jadi apa. Enggak, kita nggak maksa dia jadi apa, Le. Iya, Kita nggak maksa, kita nggak harus begini. Enggak, kebayang kayak asik kali ya. Ini cuma di dalam hati lo doang. kagak ada, gua belum pernah berpikir itu. tidak menarik. Rusak kan saya tulang Gini loh, gini. Kalau gua bego banget, tolong. masalahnya gua realistis. Gua kadang berpikir, gua dulu pengen jadi pemain band tapi nggak bisa. Nah, siapa tahu anak gua bisa. Lah, anak gua pas dulu waktu kelas 2 dia nyanyi lagu daerah, fales. Wah, nggak mungkin nih. Ya tapi kan lo ada keinginan itu. keinginan itu, Wah. Tapi gua sadar, nggak bisa. Ya berarti enggak kita yang penting sebelum itu. Pasti enggak. Nah, sebelum itu berarti kan lo ada. Gitu. Itu cuman itu aja, Le. Ada. Anak-anak gua kenapa kalian yang repot? Kita nggak repot sama anaknya. Yang ngebiayain siapa? Iya, ini anak-anak gua. Kita cuma nanya Iska. Ya kan gua udah jawab. Kalau gua udah jawab, kenapa kalian nggak puas? Bukan enggak puas. Ya ini rumah tangga gua. Kalian kenapa ikut campur? Ini harapan gua terhadap anak-anak gua. Kenapa kalian memaksakan harapan kalian terhadap harapan Ya gua? udah, salah kita. Oke? Iya, salah gua. Iya. Semua. Iya. Hesti, Andy, sama semuanya salah. Toxic. Kita tanya Adit aja. Adit, Coba Ari ke Ari kan
Hari belum. Saya Hari belum, anaknya belum lahir, tapi udah pernah kepikiran apa tuh ngobrol sama istri. Sudah. Kita pengen deh anak kita nanti jadi ini ya, lucu ya Kalau kalau di orang tua kan Sudah. kadang cuma mengarahkan doang. Iya, apa ya, kan? kalau saya sih Iya, anak gue belum kelihatan bakatnya apa. Jadi gue nggak bisa arahkan. ini anak saya sekarang. Itu masih ngomong itu. Nih, saya kasih contoh jawaban yang asik. Gue ngomong ke Ari Kriting, nggak soalnya cuma Coba, mata gue coba kasih contoh jawaban yang kira-kira Asik gitu ya. Kalau saya itu terserah anak saya dia mau pilih bidang mana yang dia Ya. minati dan sukai. Iya. Cuma Pasti. saya tuh punya mimpi dia itu melanjutkan pendidikan di luar negeri. Tuh, itu banget. ini sekedar gitu aja. Gitu. Kita bisa kembangkan lagi. Wah seru ya. ibaratnya kayak- Pikirannya negara apa, Ri? Gitu. Kayak doa gitu, doa. Aduh, Lah, emang gue juga nggak pernah berpikir anak gue kuliah di luar negeri. Ya nggak usah. Nggak usah sama. Nggak usah sama. kayak bentuk doa gitu. Iya. Kayak, aduh semoga anak gua juara 1 lah Ya misalnya. jangan memaksakan kehendak kalian. Gak ada yang maksain Nggak ada Kang, ya maksa. Allah. Udah berarti pengen anaknya bisa kuliah di luar Iya, negeri. karena itu sekolah di luar kayak negeri. cita-cita Kepikiran negara saya. apa, Ri? Apa? Kepikirannya negara apa? Lu kan ada tipe orang tua yang anaknya Tuh, kan, lu juga nggak siap ditanya negara apa. Bukan. Jawaban yang ada jadinya nggak siap. Gue jahit mulut lo ya. Jadi mulut. Kenapa? Kenapa, Pak? Bentar. Gua ambil jarum aku. Bukan, ada dua tipe orang tua yang kalau misalnya di luar negeri juga kayak Asia aja yang deket-deket atau Iya, emang iya. mau jauh sekali ya? Saya sih tergantung keinginannya dia, disiplin ilmu yang dia ingin capai gitu. Kalau misalnya dia pengen di ilmu agama, mungkin ke negara-negara Timur Tengah, pas Iya. mungkin ya. Kalau misalnya dia Menarik seni, loh, Le. mungkin ke Menarik, Eropa ya. gitu ya. Kalau misalnya dia teknologi, bisa jadi ke Korea mungkin atau ke Jepang, Amerika, Jepang Jepang. gitu. Jadi dia minatnya di mana, cuma saya harapannya sih dia bisa kejar mimpinya. Itu harapan lo yang tidak terwujud. Belum dong. Belum. Iya, maksudnya belum Oh, iya, di terwujud. saya. Iya. Iya, Apakah dulu Di kakak saya pengen punya Pernah harapan ada itu. mimpi lo itu. Pernah, saya tuh sebenarnya sedikit pernah kepikiran seru kayaknya kalau sekolah di luar negeri. Karena waktu SMA dikejar-kejar orang ya. Mau kabur. Ardit, Kalau gue kan sama istri maksudnya di dua bidang yang berbeda. Gue di apa sih namanya? Kalau kita gini apa sih? entertainment. Seni, Ya, seni lah entertainment. gitu. Bini gue tuh akademis Industri gitu. hiburan. Oh. Kayak jadi gue pengennya sih anak gue ngikutin akademis. Maksudnya karena gue kayaknya kerja di entertainment kan cukup tricky ya gitu. Iya, 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 Tapi iya. anak gue di umur 2 tahun datang-datang ke gue suka tangannya nggak ada hilang. Ada bakal. Menarik lagi ceritanya. Wow, Arahnya gitu sungguh ya. obrolan yang seru. Manusia itu begini kan? Begini ceritanya Manusia ada makhluk impian. sosial. Iya. Hargai perbedaan. Ada impiannya gitu. Hargai jawaban. Betul. Masa kan lu gak ada jawabannya? Gimana mau dihargai? Gak ada jawaban ya? Gimana, Le? Dianggap tidak ada Lo tahu jawaban. anak lo minatnya kemana nggak? Gitu aja dulu. Main game doang. Dua-duanya. E-sport Yang satu berarti. gambar-gambar. Lah, ya itu. Tapi kan gue belum tahu itu minat atau sesaat doang. Ya kalau dia sukanya gambar-gambar ya mungkin minatnya di situ. Ya nanti aja kalau udah gede, masih Kenapa nggak kecil. disujonin sih belum apa-apa juga anak sendiri? Enggak, gue tuh karena gue memandang hidup tuh nggak usah dipikir jauh-jauh, udah sekarang aja dulu. Marah gue, marah. Ya nggak apa-apa. Karena kalau berpikir hidup itu sekarang berarti selalu mendapatkan hadiah. Iya, Lesson. iya. Betul, bersyukur. Kalian aja tidak bersyukur, gue kasih Kok jawaban jadi tidak kita bersyukur. kok jadi kita yang nggak bersyukur? Bersyukur kok. Kita bersyukur kok. Terima kasih bapak-bapak yang ada di sini ya. Kita akhirnya yang pada ujungnya berantem nih. Soalnya Kita pada di sini dari ke Amerika nih. udah sharing bareng sama kita. Bulan depan ya ke Amerika ya. Iya. Nanti sharing ceritanya ketika kalian ke Amerika Iya. bareng-bareng ya. Kita sekamar lagi, Le. Biar kita ngobrol ya. Ya, Akrab banget kita. duduk nonton TV. Mau nonton apa, Le? Makan yuk. Anak lo mau jadi apa, Le? Dibahas lagi. Sekali lagi buat Love Cop Podcast. Soleh Ardit dan juga Ari Kriting. Thank you, my MC. Thank you all crew. Sampai ketemu terus di Premier. Gas, gas, gas!